Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ladzi ahyanan ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Alhamdulillah kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini 23 Februari 2022, Allah Subhanahu wa ta'ala telah membangunkan kita dari tidur kita semalam, atau Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghidupkan kita kembali setelah semalam kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai saja Allah Subhanahu wa ta'ala menahan nyawa kita semalam di sisinya, di tangannya, maka pagi ini, subuh ini, kita tidak bisa menikmati indahnya matahari yang akan terbit. Kita tidak bisa menyaksikan burung-burung yang berkicau berterbangan. Kita tidak bisa merasakan udara segar yang menghembus meniup. Inilah semua nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, yang juga kelak nanti seluruh nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah kita nikmati di dunia ini akan dimintai kembali pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana mungkin kalian bisa kufur kepada Allah, padahal Allah yang menghidupkan kalian setelah sebelumnya kalian mati, dan kemudian Dia akan hidupkan kembali pada tahap yang kedua, dan kepadanya lah kita akan kembali. Saudara-saudaraku rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kita zikir tatkala kita bangun dari tidur, atau sebelumnya zikir tatkala kita hendak tidur. Ketika kita hendak tidur, maka Rasulullah SAW mengajarkan untuk membaca Bismikallahumma wa bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah, saya serahkan hidupku, dan dengan namamu pula saya serahkan matiku. Itu artinya, tatkala kita akan tidur, maka kehidupan dan kematian kita ini semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak bisa memprediksi apa yang terjadi tatkala kita sedang tidur. Nah, begitu kita bangun, juga Nabi SAW mengajarkan zikir untuk kita baca tatkala kita bangun dari tidur. Rasulullah SAW menyebutkan, mengajarkan orang yang bangun tidur untuk membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku setelah sebelumnya kita dimatikan. Wa ilaihi nusyur, dan kepadanya lah kita akan kembali. Hari kita lihat bahwa
zikir mau tidur dan zikir bangun tidur ini adalah tanda kepasrahan kita kepada Allah. Tawakal kita kepada Allah ketika kita akan tidur. Karena pada saat kita tidur itu, nyawa kita betul-betul berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat ke-42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan memegang nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah ditetapkan kematiannya dan dia lepaskan nyawa orang lain sampai pada waktu yang ditentukan. Waktu yang ditentukan adalah hari ketika manusia itu mati. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Maka andai saja Allah Subhanahu wa taala tidak mengembalikan nyawa kita pada subuh hari, maka pagi harinya kita tidak bisa menikmati indahnya alam ini. Tidak bisa lagi kita mengejar angan-angan kita di dunia ini. Tidak bisa lagi kita membuat perencanaan-perencanaan, planning-planning kehidupan kita. Dan tidak bisa lagi kita berangan-angan hidup di dunia ini. Karena kita telah dimatikan, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah di setiap saat, bersyukurlah di setiap keadaan, dan senantiasa amalkan zikir-zikir yang telah diajarkan oleh agama kita melalui Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an atau melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara bersyukur? Syukur yang terbaik adalah dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.